Saya Pak, terus terang, di mana-mana saya ceramah. Saya sudah 8 kali pengen ditangkap sama polisi. Saya 8 kali pengen dipenjara. Gara-gara saya menyinggung pemerintah. Saya bilang Jokowi goblok. Saya bilang polisinya goblok. Saya pengen dipenjara. Kenapa saya bilang Jokowi goblok? Kamu lihat ulama ditangkap, betul? Umat Islam dibantai, dia diam saja, betul? Di sini, di Pontianak kebakaran hutan, nggak ada yang disiram di Jakarta, betul? Bahkan dia mengesahkan MPR kita ini goblok semua. Makanya saya bilang Jokowi goblok, polisi goblok. Oh, Habib Ibrahim tangkap, ya. Kalau pengen tangkap saya, penjarakan saya. Demi Allah, satu langkah pun saya tidak akan mundur, saudara. Saya yang ngomong, saya yang mau. Saya di Polda sudah terdaftar nama saya, Pak. Saya bilang jangankan di penjara, busuk dalam penjara lebih saya cintai daripada melihat umat Islam terzolimi, saudara. Umat Islam didolimi, umat Islam diasingkan, saya nggak terima. Kalian wajib bangkit, kalian angkat senjata, lawan mereka sampai tetes darah terakhir, saudara. Setuju? Setuju? Semuanya umat Islam siap bersatu, siap bersatu, siap bela ulama, siap bela habaib. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Demonstrasi dikatakan jihad oleh orang-orang yang sholat. Wallahi, syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala enggak? Dapat. Kalau kau celah pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Rukun Islam ada berapa? 5-5-nya dikoordinir sama pemerintah. Ente masuk Islam, diatur nggak perubahan KTP sama pemerintah? Sholat, diatur nggak waktunya sama pemerintah? Dikasih tahu nggak waktu sholat pakai teropong dan lain-lain? Puasa, diatur nggak sama pemerintah? Tanggal berapa mulainya, ini tanggal berapa, terus sholat id tanggal berapa? Diatur nggak sama pemerintah? Diatur. Udah gitu, zakat diatur nggak sama pemerintah? Badan amil zakat. Haji diatur nggak sama pemerintah? Diatur sama pemerintah, dikoordinir. Rukun Islam dikoordinir. Ente masih mau kafirin, yang Islamnya yang mana dong? Ya, makanya Allah mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, yaitu Al-Quran, hadis. Dan kepada pemerintah yang justru tidak ada dalilnya harus kita taati. Kalau pemerintah suruh sholat, nggak usah disuruh juga kita harus apa? Sholat. Akibat pemberontakan, asal muasalnya dari itu mencaci maki pemimpin dulu. Utsman bin Affan dulu terbunuh dari itu dulu Pak. Banyak orang yang mencaci maki Utsman. Oh, Utsman kolusi, nepotisme. Oh, Utsman ya enggak ini. Akhirnya banyak orang marah terhadap Utsman bin Affan. Di mana kemudian ibadah yang kita lakukan? Ini nggak bisa dibiarkan. Jangan kita merasa betul dalam ibadah, aplikasimu mana? Kenapa Allahu Akbar kau halalkan bom bunuh diri? Allahu Akbar kau rekrut massa, kau giring mencaci maki pemerintah, mengatasnamakan jihad. Demonstrasi dikatakan jihad oleh orang-orang yang sholat. Wallahi, syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Jangan kau coreng nama Islam dengan tingkah laku. Kata Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jangan dijadikan teman. Kita kasih nasihat, kita doakan dia, dan tanyakan kepada dia. Aku tanya kepada engkau, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala?
Para jamaah, dapat pahala nggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala kita cela, nggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala nggak? Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau cela pemimpinmu, pemimpinmu berubah nggak? Nggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah Bapak Jokowi, umpamanya, dan wakilnya Bapak Yusuf Kala dan seluruh jajarannya. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun, selesai. Memberikan nasihat kepada para pemimpin muslimin, bukan memberontak, tapi memberikan nasihat yang baik, mendoakan. Nah, banyak orang subhanallah hanya tahu menyalahkan pemimpinnya. Semua salah orang, gak ada kebaikannya. Gak boleh ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para pemimpin itu adalah pilihan-pilihan Allah. Allah sudah tentukan mereka jadi pemimpin, bukan kita dia. Kenapa Allah pilih dia? Ya, Allah SWT sudah tahu dia sekarang sosok yang paling cocok, seperti itulah. Kata Nabi SAW, siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah muliakan dia. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hina dia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan penguasa kalian. Ulil amri itu yang mengurus urusan kalian, ya. Dan kita tahu yang mengurus urusan kita ya pemerintah, ya. Urusan kita diurus oleh pemerintah, negara kita diurus oleh pemerintah. Maka semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di situ ada manfaat, maka harus kita taati, ya, harus kita taati. Meskipun tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya Allah mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, yaitu Al-Quran, hadis. Dan kepada pemerintah yang justru tidak ada dalilnya harus kita taati. Kalau pemerintah suruh sholat, nggak usah disuruh juga kita harus apa? Sholat. Nah, ada peraturan-peraturan pemerintah yang datangkan maslahat, contoh seperti peraturan lalu lintas, contoh seperti pakai helm, ya. Maka kita berusaha menjalankan peraturan tersebut. Itu bentuk menjalankan perintah Allah. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada penguasa di antara kalian. Adapun kalau penguasa menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Presiden kita muslim beneran udah. Penguasa kita muslim, kecuali emang agamanya non muslim, agamanya non Islam, ya udah berarti non muslim dia. Hah? Pemerintahan kita pemerintahan Islam? Pemerintahan Islam udah. Walaupun menerapkan hukum lain selain hukum Islam, iya itu kekurangannya. Tapi apakah dengan itu menjadi pemerintahan kafir? Tidak. Pemerintahan Islam dengan segala kekurangannya. Begitu. Apalagi ya akhi, ente nih. Rukun Islam ada berapa? 5-5-nya dikoordinir sama pemerintah. Ente masuk Islam, diatur nggak perubahan KTP sama pemerintah? Sholat, diatur nggak waktunya sama pemerintah? Dikasih tahu nggak waktu sholat pakai teropong dan lain-lain? Puasa, diatur nggak sama pemerintah? Tanggal berapa mulainya, ini tanggal berapa, terus sholat idnya tanggal berapa? Diatur nggak sama pemerintah? Diatur. Udah gitu, zakat diatur nggak sama pemerintah? Badan amil zakat. Haji diatur nggak sama pemerintah? Diatur sama pemerintah, dikoordinir. Rukun Islam dikoordinir. Ente masih mau kafirin, yang Islamnya yang mana dong? Kalian yang nggak siap sama pemerintahan yang adil dan baik. Kalian yang nggak siap. Bukankah Umar bin Abdul Aziz akhirnya dibunuh? Kenapa? Terlalu mulia untuk rakyat yang kualitasnya udah menurun. Bukankah Umar bin Khattab dibunuh? Kenapa? Kualitas rakyat udah menurun. Umar terlalu mulia dibunuh. Begitupun Utsman dibunuh. Begitupun Ali dibunuh. Begitu kan? Umar bin Abdul Aziz dibunuh. Kenapa? Terlalu amanah, terlalu straight untuk kaum yang udah mulai menurun kualitasnya. Allah Maha Adil ya akhi. Kenapa kau tak arahkan lidahmu untuk mendoakan keislaman, keimanan, taufik, hidayah baginya? Ini salah satu ciri orang Khawarij. Antum tahu tidak Pak, di zaman dahulu ada seorang perawi yang bernama Al-Hasan bin Al-Hayy. Al-Hasan bin Al-Hayy ini hafalannya luar biasa.
Sampai-sampai ia dimasukkan dalam sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi masalahnya dia punya keyakinan boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Gara-gara itu seluruh ulama di zamannya mentahdir dia, melarang untuk mengambil ilmu dari dia. Tuh lihat Pak. Kenapa? Karena mereka melihat pemikirannya bahaya sekali. Bisa bikin fitnah nanti. Ya. Karena kalau orang sudah mencaci maki pemimpin di mimbar-mimbar, yang terjadi apa Pak? Provokasi. Lama-lama apa? Akan terjadi apa? Kemelut, fitnah. Makanya kata sebagian ulama, imamun dolum khairun min fitnatin tadum. Imam yang zolim itu lebih baik daripada kemelut yang tak ada ujungnya. Iya. Nami akal Islam azani Allah wa ya. Karena ketika terjadi kemelut, ya, keamanan hilang, kelaparan pasti terjadi, ekonomi murad marid. Akhirnya kita tadi tidak saling percaya. Antum baca deh bukunya Syekh Abdul Malik Ramadhani yang berjudul Pandangan Tajam Terhadap Politik, yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani itu. Bagus banget itu. Menceritakan bagaimana kejadian dulu di Aljazair. Karena sebagian orang yang memberontak kepada pemimpin. Akibatnya mengerikan, Pak. Dijelaskan di situ sejelas-jelasnya. Dan saya juga dulu waktu kuliah berteman dengan teman-teman Aljazair, mereka juga cerita seperti itu. Akibat pemberontakan. Asal muasalnya dari itu mencaci maki pemimpin dulu. Utsman bin Affan dulu terbunuh dari itu dulu Pak. Banyak orang yang mencaci maki Utsman. Utsman kolusi, nepotisme. Utsman ya enggak ini. Akhirnya banyak orang marah terhadap Utsman bin Affan. Nah, kesempatan ini kemudian digunakan oleh orang-orang yang memang benci kepada Islam untuk lebih menyulut permusuhan. Terjadilah yang terjadi sampai terbunuhnya Utsman bin Affan ya, subhanallah. Hati-hati akhi maka dari itu. Ya. Bukankah yang lebih baik kita doakan kebaikan? Sekarang kalau antum jelek-jelekan, apakah itu bisa merubah keadaan? Enggak. Tapi kalau antum doakan ya Allah berikan dia hidayah, kira-kira kalau Allah berikan dia hidayah manfaat nggak Pak? Banget. Iya.